Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya Zah ya. Sehingga bisa melakukan kegiatan di sekolah yang kita cintai ini dengan baik, dengan aman dan lancar. Baik Ustazah, seperti biasa yang dilakukan agenda rutinan yaitu melaksanakan observasi kelas. Nah, hari ini Ana akan menyampaikan kepada Ustazah bahwasanya Ana akan melaksanakan observasi kelas nantinya, dan itu berada di kelas Ustazah. Ada 3 langkah dalam melaksanakan observasi ini Zah. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian ada yang namanya kegiatan observasi di kelasnya langsung, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi ya Zah, sebelum Ana melakukan kunjungan ke kelas Ustazah untuk melihat seperti apa pembelajaran yang Ustazah lakukan. Jadi pada pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan Ana berikan ke Ustazah. Yang pertama yaitu mengenai tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran pada saat nantinya yang akan Ustazah lakukan di kelas? Baiklah, mungkin untuk kegiatan seperti di kelas Ana, mungkin nanti Ustazah bisa masuk ketika Ana belajar matematika. Kami matematika masuk ke materi KPK dan FEB. Untuk tujuan pembelajaran KPK dan FEB, besok ada 2 visi pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menentukan KPK dan FEB. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah KPK dan FEB. Berarti ada 2 ya. Yang pertama KKO-nya menentukan, yang kedua adalah menyelesaikan yang berkaitan dengan KPK dan FEB. Baik Ustazah. Kemudian lagi area pengembangan yang hendak Ustazah capai dari pembelajaran nantinya apa Ustazah? Untuk area pengembangan mungkin ada 2 aja, mungkin ya besok aspek sosial dan aspek lukisnya yang ingin kami capai. Sosialnya yang mana tuh Zah? Untuk sosial mungkin nanti ketika pembelajaran kami akan melakukan pembelajaran yang ada dibagi anak berkelompok. Jadi nanti anak-anak bisa melakukan kegiatan pembelajaran yang berkelompok, penugasan nanti bekerjasama mereka di dalam itu. Jadi tergambar di sana dalam diskusi itu ada kerjasama, sosialnya nampak di situ. Itu mungkin yang ingin ditumbuhkan. Iya, berarti aspek sosial yang dilihat kerjasama atau kolaborasi ya Zah ya, antar peserta didik karena kegiatannya dalam bentuk diskusi. Betul sekali. Kemudian dari segi kognitifnya Zah? Dari segi kognitif mungkin lebih untuk menunjang meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi KPK dan FEB tersebut. Oke, baik Ustazah. Kemudian ketika kita melakukan pembelajaran itu kita akan menggunakan strategi dan media pembelajaran ya Zah ya? Iya, Kira-kira strategi dan media pembelajaran apa nantinya yang kami Ustazah gunakan? untuk strategi kami mungkin menggunakan PBL dan PBL problem based learning iya, ya Zah ya? based learning itu untuk strategi. Kalau pembelajaran berdiferensiasi masuk gak Zah? Iya, masuk itu bahkan nanti karena kami akan menggunakan media yang kadang nanti menggunakan media video, kemudian ada nanti LKPD kan Sudah terintegrasi ya Zah ya? jadi alhamdulillah sudah melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, bagus sekali sudah punya niat Ustazah ya. Kira-kira kapan tanggalnya nih Zah yang sudah melakukan pembelajarannya? Untuk matematika itu besok kan? Oh besok. Iya, besok. Mungkin Ustazah bisa langsung besok di jam pertama pagi. Besok jam pertama ya saya kita lakukan kegiatan observasi di dalam kelasnya. Baik Ustazah. Nah, hari ini ada sudah beberapa pertanyaan yang Ana berikan ke Ustazah. Kira-kira apa yang bisa Ustazah petik dari kegiatan kita hari ini Zah, di pasca observasi ini? Untuk kegiatan pasca observasi namanya pra-observasi. Mungkin hikmahnya atau yang bisa dipetik lebih ke persiapan Zang gitu. Jadi iya lebih menyiapkan diri untuk pembelajaran gitu. Jadi kita lebih akan mempersiapkan pembelajaran lebih dahulu supaya nanti capaian pembelajaran lebih tercapai. Berarti dengan adanya pra-observasi ini akan tergambar nanti dan akan terbuat langkah seperti
seperti apa Iya, ya iya. Zah, B-nya apa yang dicapai, kemudian strategi dan area pengembangan serta metodenya nanti akan bisa kita rencanakan sebaik mungkin ya Zah ya. Baik Ustazah, demikian kegiatan kita untuk pra-observasi hari ini. Terima kasih atas waktu Ustazah dan sampai ketemu lagi besok di jam matematika ya Zah ya, jam Oke, pertama. Iya, jam pertama. Terima kasih sekali lagi Ustazah. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini anak soleh-soleha Ustazah? Alhamdulillah, semuanya nampak bersemangat. Belum ada informasi ya. Bagaimana kabar adik? Mudah-mudahan di sini dalam keadaan sehat dan besok bisa kembali bersama dengan antum semua belajar. Oke, anak Ustazah, kita kelas siapkan belajar lagi. Berdoa. Perbanyak ibadah. Apa salah satu ibadah di hari Jumat? Jumat bagi yang laki-laki. Berbagi boleh, berarti bersedekah ya. Bersedekah kita di hari Jumat. Apa? Berselawat ya, Masya Allah. Berselawat adalah salah satu amal yang disunahkan oleh Rasulullah, terutama di hari Jumat. Jadi banyaklah anak Ustazah hari ini berselawat. Ada satu lagi. Masya Allah, bagus azana membaca surah Al-Kahfi. Sunnah membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Oke, baik anak Ustazah, kita langsung belajar saja ya. Kita belajar matematika, masuk lagi materi KPK dan PPB. Pernah mendengar itu? Di kelas 4 anak Ustazah sudah mulai mengenal kelipatan dan faktor. Masih ingat? Masih. Coba siapa yang tahu apa itu kelipatan? Contohnya apa? Taufik. Bisa mencontohkan? Udah belajar di kelas 4 tentang kelipatan, masih ingat? Ya, bisa memberikan contoh Taufik? Gimana? Bisa? Kelipatan 2. Coba contohkan Taufik. Iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Taufik dan Ustazah. Allah, masih ingat ya? Kelipatan itu kita lipat gandakan. Misalnya angka 2 ditambah 2 berapa? 4. Tambah 2 dan seterusnya. Mau 3? Tambah 3
FEB. Apa itu KPK? Ada yang tahu? Coba tanya. Sudah pernah mendengar istilah KPK? Oke, Asyifa, apa itu KPK? Ya, kepanjangannya kelipatan persekutuan. Lalu FPB. Ada yang tahu FPB? Taufik. Faktor persekutuan terbesar. Tepuk tangan untuk Ana Ustazah. Oke, betul Ana Ustazah. KPK adalah kelipatan persekutuan kecil dan FPB faktor persekutuan besar. Itu kan di angka 6, kelipatan 6. Oke, kita mulai dari Azana. Silakan Azana. Ana Ustazah terkait video KPK dan FEB. Sejauh ini sudah mulai memahami KPK dan FEB? Alhamdulillah. Baik Ana Ustazah, supaya Ana Ustazah lebih memahami lagi, Ana Ustazah akan Ustazah kasih tugas berkelompok. Oke, silakan Ana Ustazah nanti berhubung kelompok kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi Ustazah akan hitung 1 sampai 6 ya. Yang dapat 1 di kelompok 1, yang dapat 2 di kelompok 2. Kelompok 1-nya sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ingat ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langsung ya. Ingat 1 di sini, 2, 3, 4, 5, 6. Langsung ke kursinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Oke, silakan langsung ke kelompoknya tadi. 1 di sini. Nah, 4 di sini. Nah, ayo. Ini Ana Ustazah lihat di sini ada Ustazah jelaskan di sini langkah-langkahnya dibaca berkelompok. Ana Ustazah selesaikan ya. Oke. Tulis nama kelompoknya. Langkah-langkahnya dibacakan dari satu yang membaca dan satu yang mencari. Oke, silakan. Cek salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa ayun? Oke, baiklah Ana Ustazah. Seperti yang sudah Ana Ustazah pelajari hari ini, bahwasanya KPK adalah kelipatan persekutuan kecil. Silakan FEB. Faktor persekutuan besar. Oke, untuk minggu depan Ana Ustazah akan mencoba menyelesaikan KPK dengan cara faktorisasi prima ya. Oke, mungkin itu pembelajaran kita hari ini. Ada pertanyaan? Tidak? Oke, kalau begitu kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah Ustazah pembelajarannya sudah berjalan hari ini dan Ana juga sudah melihat tadi pembelajaran yang sudah lakukan di kelas sesuai dengan kegiatan kita sebelumnya, itunya praobservasi, di mana kita mendiskusikan tentang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, kemudian strategi area pengembangan yang ingin dilaksanakan saat pembelajaran nantinya. Alhamdulillah tadi sudah kita lihat di kelas seperti apanya
Nah, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya nih Zah, yaitunya tahap pasca observasi. Pada tahap pasca observasi ini, Anda akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ustazah berkaitan dengan pembelajaran yang sudah lakukan. Yang pertama Ustazah, Anda ingin tahu nih Zah, bagaimana perasaan Ustazah setelah melaksanakan pembelajaran bersama peserta didik di kelas tadi? Baiklah, alhamdulillah di telah melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika di kelas 5 dan mengenai materi KPK dan FEB. Alhamdulillah untuk pembelajaran perasaan anak sebagai guru, alhamdulillah cukup senang lah, karena dari dua tujuan pembelajaran yang dilaksanakan alhamdulillah tercapai. Menurut Ustazah, pembelajaran yang dilaksanakan tadi sudah sesuai nggak Zah dengan yang Ustazah rencanakan? Tadi kan kata Ustazah alhamdulillah berjalan lancar ya Zah ya? Lancar, iya. Kalau untuk ketercapaiannya Zah, alhamdulillah, namun masih ada beberapa kendala. Jadi untuk ketercapaiannya mungkin bisa Ana lihat dari seperti Ana melakukan pemberian LKPD kepada anak. Jadi setelah direfleksi dari hasilnya, alhamdulillah nilainya cukup memuaskan. Namun ada beberapa anak yang perlu bimbingan. Baik, berarti dari ketercapaian yang Ustazah analisa dari pembelajaran dilaksanakan tadi, alhamdulillah sebenarnya tercapai ya Zah ya. Cuman ada beberapa anak yang memang butuh pendampingan lagi ya Zah mengenai pembelajaran yang dilaksanakan tadi. Nah, kendala apa sih yang Ustazah temukan ketika melakukan pembelajaran di kelas tadi? Kendala mungkin di beberapa anak mungkin yang karena pembelajarannya terkait dengan SOB ya kan, kita butuh konsep perkalian serta pembagian. Ada beberapa anak yang di sana ada yang kurang fokus, kemudian terkait konsep matematika dasarnya perkalian pembagian yang masih bimbingan. Jadi mungkin di beberapa anak kendalanya. Berarti pada beberapa anak kita masih ada yang belum mantap pada TP harus dipenuhi sebelumnya sebelum masuk KPK dan FEB ini ya Zah ya. Kira-kira apa sih tindak lanjut yang bisa Ustazah lakukan nantinya untuk menghadapi hal-hal tersebut agar nanti tidak terjadi lagi hal yang seperti itu? Untuk tindak lanjutnya ya kan, mungkin Ana butuh pemberian tugas tambahan. Jadi pemberian tugas tambahan untuk beberapa anak yang butuh pendampingan tadi kan. Jadi ada beberapa tugas ya yang bisa diberikan bisa diberikan kepada anak tersebut supaya dia bisa mencapai seperti anak-anak yang teman-teman yang lainnya, sehingga TP tadi benar-benar maksimal terkuasai ya Ustazah ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Zah, kira-kira apa tantangan yang Ustazah rasakan atau yang Ustazah alami nih ketika Ana memperhatikan Ustazah mengajar di kelas, ketika Ana melakukan observasi di kelas tadi? Tantangannya mungkin tantangan persiapan dari pribadi anak sendiri ya Zah ya, untuk mempersiapkan pembelajaran itu lebih maksimal lagi. Jadi baik dari segi media yang perlu harus lebih dipersiapkan. Tadi ada kendala sedikit speaker yang apa ya, mungkin besok mencari speakernya yang lebih suaranya lebih keras suaranya gitu supaya kondusif pembelajarannya. Mungkin itu lah. Ustazah, terima kasih Ustazah. Semoga pembelajaran yang kita lakukan di kelas tetap berjalan lancar. Kemudian TP-TP yang ingin kita capai dapat maksimal terkuasai oleh peserta didik kita. Alhamdulillah tadi sudah berjalan lancar. Memang ada yang perlu diperbaiki nanti ya Zah, seperti yang kita bicarakan tadi, ada